Gus Rumel Abbas ditantang debat 3 hari 3 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika untuk pertama kali Gus Rumel Abbas berbicara tentang bagaimana nasionalisme dan beberapa mengutip tentang apa yang terjadi di masa lalu, yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia, ternyata itu menuai pro kontra. Banyak sekali, termasuk saya. Nanti ada status Gus Rumel di kolom Facebooknya yang kemudian ini ramai ya. Nah, di sini saya berupaya untuk menengahi dari begitu banyak pihak-pihak yang kemudian terjadi pro kontra itu. Termasuk saya ketika membahas bagaimana perspektif Gus Rumel Abbas dalam isi pidato atau seminar dan semacamnya itu di salah satu kampus tertentu di daerah Jawa Timur yang kemudian itu menuai pro kontra. Saya kemudian podcast dengan Kang Rois Rinaldi, beliau sebagai seorang sastrawan yang tentu memiliki pandangan terhadap kemerdekaan. Dan pandangan Kang Rois ini luar biasa, cukup mewarnai. Dan ketika itu saya meminta Gus Rumel via WhatsApp untuk membahas atau untuk membalas konten itu. Tetapi Gus Rumel meminta dialog. Lalu ketika saya menghubungkan antara keduanya, antara Kang Rois Rinaldi dengan Gus Rumel, intinya belum terciptalah dialog tersebut. Nah, di samping itu ternyata banyak teman-teman konten kreator yang kemudian membahas Gus Rumel. Di sini saya pun di sini ya tidak menyepakati perspektif yang ditawarkan oleh Gus Rumel. Tetapi bukan berarti kita untuk-untukkan atau mengatakan Gus Rumel sebagai apalah. Saya lebih senang ini untuk mengkaji secara keilmuan ya, untuk bagaimana teman-teman memandang ini sepakat atau tidak dengan Gus Rumel itu terserah teman-teman. Tetapi yang terpenting adalah kita mesti mengkaji ini secara keilmuan. Di sini ada status dari Pak Muqtadi Faisal atau Pak Kiai Muqtadi Faisal. Akhirnya Habib Rumel Abbas membuka topik ilmiah yang selama ini ia gunakan untuk menutupi mukanya yang sejatinya pro pemerintah kolonial Belanda. Moga-moga Habib Rumel bukan wujud representasi mayoritas habaib di negeri ini. Kalau diperlukan, saya siap debat 3 hari 3 malam untuk membuktikan bahwa akibat buruk analisa sejarah yang dibuat Habib Rumel Abbas lebih besar dari akibat buruk ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar, Smith, dan HRS. Ini status dari Pak Kiai Muqtadi Faisal. Kemudian status ini ditanggapi oleh Gus Rumel Abbas. Seharusnya seperti ini. Jika ada keberatan, langsung mengajak dialog. Sudah terjadi dialog juga di antaranya di channelnya Putri Mojopahit. Itu juga sudah terjadi dialog. Di situ banyak sekali Gus Rumel melakukan bantahan-bantahan. Banyak orang-orang yang kemudian membantah atau mematahkan argumen-argumen dari Gus Rumel Abbas itu sendiri. Kemudian di sini bukannya main hakim terus bikin konten insinuatif. Kemudian semua orang yang membuat konten tentang saya sudah saya ajak untuk dialog. Saya DM di Instagram, bukan saya email. Bahkan saya email. Kalau saya terlebih dahulu saya mengatakan kepada Gus Rumel, mengirim link video saya ketika mengkritik beliau soal persepsi tentang bagaimana isu kemerdekaan di era masa lalu itu. Saya terlebih dahulu yang mengatakan kepada Gus Rumel. Lalu Gus Rumel mengatakan tidak bisa untuk dibalas katanya. Beliau ingin dialog. Kemudian, tapi tidak ada yang membalas. Seperti di sini ada beberapa nama yang kemudian disebut oleh Gus Rumel di dalam status Facebooknya. Ada KB Nusantara. Ini katanya sudah dititipi ajakan di kolom komentar, bahkan saya email, tetapi ternyata tidak membuat konten insinuatif tentang saya. Begitupun kita, meskipun pun begitu ya, tidak bisa menyalahkan KB Nusantara juga ya. Soal mau atau tidak mau itu kan soal sikap saja. Yang pasti apa yang apakah etis atau tidak sudah diajak untuk tidak mau diajak dialog, semisal orang-orang yang kemudian mengkritik Gus Rumel Abbas ya soal etis atau tidak etis ya mungkin bisa dikatakan tidak etis, tetapi tidak bisa disalahkan begitu saja karena itu reaktif dari sesuatu yang nampak di publik gitu. Jadi public to public ya. Ketika Gus Rumel mengatakan seperti itu, kemudian banyak konten kreator yang mereaction tentang apa yang dilakukan oleh Gus Rumel Abbas ini. Salah satu keberatan saya kepada Gus Rumel adalah ketika Gus Rumel menyebutkan bahwa di sekeliling orang-orang Bung Karno itu adalah orang-orang bodoh. Wah, ini agak mengagetkan, agak mengejutkan ya. Walaupun saya mungkin di sini perlu pertimbangan terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Rumel. Karena kita tahu di sekeliling, menggunakan diksi di sekeliling. Dan bahwa paham saya di sekeliling Bung Karno itu ya ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini bukan orang biasa. Yang kemudian punya saudara itu Khairil Anwar yang mewarnai kemudian dunia kesusastraan di Indonesia. Kemudian ada Bung Hatta, walaupun Bung Hatta nanti ketika di pemerintahan Bung Karno ada salah satu kebijakan Bung Karno yang dianggap ini tidak bijak, kemudian duit tunggal pecah. Ada Tan Malaka,
mahasiswa mana yang nggak kenal Tan Malaka dan lain sebagainya, belum dari kalangan pesantren. Nah itu yang kemudian saya melihat di kanalnya Gus Zaini, yang dimaksud Gus Rumel itu adalah masyarakat ketika itu, masyarakat Indonesia yang secara pewacanaan tentang bagaimana kemerdekaan Indonesia yang diakibatkan atau dikarenakan atau disebabkan pendidikan di ketika atau pada masa itu rendah, sehingga masih banyak orang buta huruf. Sekalipun di sini saya tidak mengatakan atau tidak berani mengatakan itu sebagai hal yang perlu kita anggap bodoh ya masyarakat ketika itu, tidak ya. Nah dengan keadaan semacam itu sehingga wacana tentang kemerdekaan itu abu-abu. Sekalipun di sini perlu dipertanyakan abu-abu yang seperti apa. Mungkin yang dimaksud adalah masyarakat kalangan bawah sebelum era 1920 itu belum ada wacana-wacana kemerdekaan yang konkret di kalangan bawah. Dan Gus Rumel di situ menggunakan ukuran atau tolok ukur statistik ya di sana. Oke, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Gus Rumel ini boleh disepakati, boleh tidak, dan saya pun tidak menyepakati dari apa yang disampaikan oleh Gus Rumel. Hal-hal kritik dari apa yang saya sampaikan ini sudah saya buatkan konten dengan Kang Rois. Begitu. Dan di sini di konten ini saya bukan berarti ingin mengkritik Gus Rumel kembali, tidak. Cuma saya ingin mengetengahkan bahwa agar supaya ini terjadi, agar tidak saling memframing lah terlalu berlebihan. Kita juga tidak bisa membiarkan orang-orang terus menghujat Gus Rumel, sementara Gus Rumel bisa mempertanggungjawabkan atas statement-statementnya. Ya kalau nanti seandainya terjadi dialog dengan siapa, ketika Gus Rumel dikalahkan argumennya, ya kan kita tuntut saja untuk meminta maaf. Selain minta maaf atau bentuk apapun yang ianya adalah berupa tanggung jawab dari Gus Rumel sendiri atas statement-statementnya. Intinya yang di sini ingin saya ketengahkan kembali adalah bahwa dalam ruang akademik itu selagi statement atau pernyataan bisa dipertanggungjawabkan, mari kita tagih tanggung jawabnya. Kita desak orang tersebut untuk meminta atau untuk memberi tanggung jawabnya. Terlepas nanti argumen-argumennya itu konyol atau tidak gitu kan ya. Nah di sini perlu orang-orang pakar dalam hal ini, dalam bidang sejarah dan logika, begitupun logika sejarahnya, karena ilmu pengetahuan sejarah pun itu memiliki logika-logika tersendiri. Khusus di sini logika mantik tentu sangat diperlukan ya, atau filsafat dalam ilmu logika itu. Ya gitu kira-kira teman. Jadi janganlah kita gontok-gontokan marah-marahan soal sepakat atau tidak sepakat. Saya ulangi di sini, saya pun sangat tidak menyepakati apa yang disampaikan oleh Gus Rumel sendiri. Bicara perspektif, saya pun punya perspektif atau banyak perspektif sebetulnya yang kita bisa dapat ambil kembali. Begitu ya. Bahwa betul saya sih hal-hal apa ya yang disampaikan oleh Gus Rumel yang lebih detail, lebih luasnya ketika Gus Rumel membawakan literatur sumber-sumber literatur yang tidak hanya mentok ketika kita membaca sejarah itu mentok pada KKS misalnya atau buku-buku sejarah, buku-buku paket di sekolah, tapi melampaui itu. Ya, itulah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, silahkan untuk ditanggapi kembali dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ungkapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.